Berhubungan dengan adanya keinginan dari jemaat untuk berkontribusi memberikan persembahan, maka berikut ini kami sampaikan informasi tentang nomor rekening persembahan gereja. Shalom Bapak Ibu semuanya. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang terjadi hari-hari ini, maka gereja melakukan ibadah pelayanan offline di gedung gereja dan ibadah pelayanan online lewat YouTube dan Facebook. Begitu juga dengan GBI Hotel Indah Rantau Prapat, kita mengadakan ibadah offline dan ibadah online. Ibadah Raya Minggu offline diadakan dalam 4 gelombang, yaitu gelombang pertama masuk pukul 7.30 WIB, gelombang kedua masuk pukul 9.30 WIB, gelombang ketiga masuk pukul 11.30 WIB, dan gelombang keempat masuk pukul 18 WIB. Ibadah berlangsung hanya 1 jam setiap gelombangnya dan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Dan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau di luar gedung gereja, dan untuk menguatkan iman orang-orang percaya lainnya, maka kami, Gereja GBI Hotel Indah Rantau Prapat, mengambil bagian dalam pelayanan online di setiap harinya dengan jadwal sebagai berikut. Minggu pukul 8.45 WIB, streaming sekolah minggu. Minggu pukul 9.30 WIB, live streaming ibadah raya Minggu gelombang 2. Senin pukul 15 WIB, streaming rekaman ibadah raya Minggu gelombang 3. Selasa pukul 15 WIB, streaming rekaman ibadah raya Minggu gelombang 4. Rabu pukul 19 WIB, streaming ibadah kebaktian tengah minggu atau KTM. Kamis pukul 15 WIB, streaming rekaman ibadah raya Minggu gelombang 1. Jumat pukul 19 WIB, streaming ibadah Family Altar atau FA. Sabtu pukul 10 WIB, streaming ibadah doa puasa. Kerinduan dan harapan kami melalui ibadah pelayanan online ini, iman dan pengharapan kita kepada Tuhan semakin dikuatkan. Sebab itu, kami berharap setiap kita membuka atau mengikuti streaming ibadah dari GBI Hotel Indah melalui Facebook dan YouTube, mohon tidak meninggalkan streaming sampai selesai. Terus berdoa buat pemulihan negeri kita, Indonesia, pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, gugus tugas penanganan COVID-19, seluruh tenaga medis dan rumah sakit rujukan COVID-19, gereja Tuhan, seluruh pengerja dan jemaat. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan, tetap kuat dan tetaplah hidup dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Kami juga mau menyapa untuk saudara yang menyaksikan streaming, dimanapun Anda berada, kami mau nyapa saudara. Shalom semuanya. Kita percaya saudara kita diberkati Tuhan pada hari ini, amin. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Kita berikan kemuliaan paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau masuk dalam gerbangnya Tuhan. Sebab kami percaya kuasa-Mu nyata bagi setiap hidup kami Tuhan. Mari kita bertepuk tangan dengan semangat di hadapan Tuhan Yesus. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Sama-sama. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Kami nyanyikan pujian bagi Tuhan. Dengan imanmu saudara. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku
rasakan kebaikan-Nya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih katakan sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah, katakan Yesus, Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah. Sekali lagi dengan iman katakan, terpujilah Tuhan, terpujilah. Katakan terpujilah Tuhan kami, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, semuanya. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih, katakan sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Kami nyanyikan bersorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan mari tertawa. Hahaha. Hey. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata. Katakan lebih lagi. Anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Lebih lagi saudara, katakan anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi setiap kami Tuhan pada pagi hari ini. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata. Biar Tuhan nyatakan kuasanya bagi setiap kita. Nyata kuasanya, oh, oh. Nyata kuasanya. Haleluya Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Kami datang Tuhan membawa setiap hidup kami pada pagi hari ini. Bahkan kami percaya Tuhan, karena kuasa darah-Mu Kau tebus dosa setiap kami. Terima kasih atas kebaikan-Mu di sepanjang minggu yang telah kami lalui Bapa. Kami percaya Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu,
persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak aku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Dengan segenap hati kita datang, katakan bersama-sama. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Sembah ku berikan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Katakan, Kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu, bahkan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir sungguh besar. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. katakan oleh kuasa Darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Ya Tuhan, kasih-Mu kita diubahkan Tuhan.
penyembahan kami pada pagi hari ini Bapa. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Yesus. Kuasa darah-Mu yang telah tebus dosaku. Ya Tuhan, kekudusan-Mu berlimpah, kasih-Mu besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kita sembah Tuhan, kami sembah Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu di sepanjang hidup kami, Yesus. Oh, kami mau bersyukur Tuhan buat hari yang Kau beri, Yesus Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan selamanya. Buat pagi hari ini Bapa, kami mau serahkan hidup kami. Terima kasih. Ya la la ba ya 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 la ba ya. Ya la la ba ya 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 la ba. Oh, terima kasih Yesus Tuhan. Kami bawa hidup kami. Ya la la ba ya 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 la. Ya la la ba ya 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 la ba 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 ya la ba ya la ba ya la ba ya. Ya Tuhan Yesus kami, haleluya Tuhan. Yes. Ya la la ba ya 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 la. Bapak Ibu, kita sembah Tuhan. Mari kita rasakan kebaikan-Nya buat hari-hari yang Tuhan berikan,
buat kasih yang Tuhan berikan. Terima kasih, kami sembah hanya nama-Mu selamanya. Yesus, kami mau mengangkat tangan kami Tuhan, tanda penyerahan hidup kami. Kami percaya hanya Tuhan yang sanggup. Haleluya, haleluya, selamanya kami bersyukur. Buat kasih Tuhan, buat penyertaan yang Tuhan berikan. Ajari kami Tuhan untuk terus bersyukur. Yesus, Yesus, kami percaya Tuhan. Ya Allah, bayar. Buat kasih-Mu kami percaya Tuhan. Yesus, Yesus, buat kasih-Mu. Buat pagi hari ini Tuhan, buat saat ini kami mau percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik bagi setiap hidup kami. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Mari beri tepuk tangan bagi Allah kita. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat,
Kau turun tangan memberkatiku. Oh, aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi katakan bersama. Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Yang percaya Tuhan sanggup memberkati kita, katakan amin. Yes. Mari satukan hati kita berdoa. Yesus, Yesus, Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memulihkan negeri kami. Engkau sanggup memulihkan gerejamu. Engkau sanggup memulihkan keluarga kami. Di tengah-tengah keadaan yang tidak baik sekalipun, Engkau Allah yang dahsyat, yang tetap memberkati setiap kami. Mari angkat doa-doamu. Mari naikkan doamu buat Indonesia. Haleluya. Indonesia akan pulih dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan akan turun tangan memberkati negeri kami. Di tengah-tengah keadaan yang sulit hari-hari ini, kami percaya Tuhan turun tangan. Ekonomi bangsa kami akan pulih dalam nama Yesus. Keamanan, kedamaian atas negeri kami terjadi dalam nama Yesus. Kami akan melihat dari tiap-tiap suku, kaum dan bahasa akan ada seruan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas lawatanmu buat Indonesia. Curahkan hujan pertobatan di atas bangsa ini Bapa. Biar Indonesia direstorasi di dalam nama Yesus. Doa kami pagi hari ini Bapa, kami percaya Engkau memberkati pemerintahannya dari pusat sampai daerah. Presiden kami Bapak Joko Widodo, wakilnya Ma'ruf Amin, Kabinet Indonesia Kerja, Kabinet Indonesia Maju akan bekerja dengan sebaik-baiknya. TNI, Polri, DPR, MPR, para gubernur sampai kepada para camat, bahkan bupati, wali kota, semuanya penuh dengan takut akan Tuhan, supaya kami bersatu bersama-sama pulih sebagai satu bangsa. Apapun yang menjadi keputusan mereka adalah yang terbaik untuk umat Tuhan, untuk bangsa ini. Dan kami akan melihat Indonesia jadi bangsa yang besar, berlimpah dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih, kami percaya tangan-Mu masih sanggup, tangan-Mu yang perkasa akan menuntun kami umat-Nya. Kami berdoa di tengah-tengah badai COVID-19 sedang melanda negeri kami. Tuhan, pulihkan bangsa ini. Kirimkan Tuhan orang-orang yang tepat untuk menemukan obat, menemukan vaksin untuk menemukan virus Corona 19 ini, supaya bangsa ini pulih, supaya bangsa ini pulih kembali dalam nama-Mu.
tangan-Mu yang kudus. Kami berdoa untuk orang-orang yang bertugas, para dokter, para medis, rumah sakit yang menangani COVID-19, dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Apa yang mereka perlu, alat pelindung diri, obat-obatan, seluruhnya, Tuhan kami percaya Engkau sanggup menolong, Engkau sanggup menopang ya Bapa. Kami percaya mereka yang diberikan tugas oleh negara, mereka yang bertugas di gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Tuhan beri hikmat, beri perlindungan-Mu ya Bapa. Pulihkan bangsa ini, ekonomi kami yang sudah mulai merosot, kami percaya Tuhan Engkau sanggup ubahkan, gereja-Mu Engkau sanggup pulihkan. Kami percaya di hari-hari terakhir ini kami butuh mukjizat Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tidak henti-hentinya kami berdoa, buat tangan pengasihan-Mu curahkan atas bangsa ini. Ampuni dosanya Tuhan, setiap kesalahan yang terjadi atas negeri ini. Tuhan, biarlah gereja-Mu berpaling mencari wajah Tuhan. Kami tahu ada rencana Allah yang besar di balik peristiwa ini. Oleh karena itu Tuhan, biar gereja-Mu bersatu. Kami semua merendahkan diri, kami bertobat, kami berpaling dari jalan-jalan kami yang jahat. Tuhan, pulihkan keluarga demi keluarga, suami kembali kepada istri, anak tunduk kepada orang tua. Sebelum Engkau datang ya Bapa, pulihkanlah bangsa ini. Sebagaimana Engkau berkata, Engkau akan memulihkan para teruna, Engkau akan mengurapi anak-anak muda. Oleh Roh-Mu memenuhi bangsa ini. Curahkanlah hujan pertobatan, hujan kuasa-Mu yang memulihkan. Ini doa kami pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu yang ada di bawah penggembalaan GBI Hotel Indah, di 13 tempat, 13 cabang. Semuanya terpelihara sempurna. Tidak satu pun dari antara pengerja-Mu yang gugur imannya. Tidak satu pun dari antara umat-Mu yang gugur imannya. Walaupun keadaan kami sulit, kami tetap berharap Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan, Kau sanggup mengubahkan keadaan kami dari yang tidak baik menjadi keadaan yang sejahtera. Apa yang pernah hilang, yang diambil oleh iblis, kami percaya akan dikembalikan tahun ini dalam kehidupan kami. Umat-Mu yang kehilangan berkat akan dipulihkan hari-hari ini. Mereka yang berdoa untuk keturunan anak akan diberkati tahun ini. Mereka yang rindu untuk pekerjaan akan diberkati tahun ini. Mereka yang rindu menemukan teman hidup akan diberi yang terbaik. Anak-anak kami akan menjadi para pahlawan di tangan Tuhan. Ini doa kami ya Bapa. Lawanlah negeri kami, lawanlah penggembalaan ini, karena Engkau yang sanggup menopang dan menolong menyelamatkannya ya Tuhan. Tidak satu pun di antara kami yang meninggalkan Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu ajaib. Buat orang-orang kudus-Mu Tuhan, berkati mereka. Berkati bapak-bapak rohani kami, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo di Jakarta, Gembala Pembina Keluarga Besar GBI Medan Plaja hamba-Mu Pendeta Bambang Yonan yang ada di Medan, Gembala Sidang Keluarga Besar GBI Medan Plaja Bapak Pendeta Daniel Epredo dan keempat wakilnya, bahkan hamba-Mu Gembala kami atas rantau Perapat Labuhan Batu untuk 13 cabang ini, Ranting dan Pos BI. Tuhan, Bapak Pendeta Ramot Sidabalo, berkati seluruh hamba-hamba-Mu ini dengan kekuatan yang baru. Kesehatan mereka berlimpah-limpah. Tuhan, berikan kepada mereka hikmat dan pewahyuan yang tajam, supaya gereja-Mu mengerti kehendak Tuhan. Lewat kehidupan hamba-hamba-Mu, nama Tuhan dipermuliakan. Apa yang mereka perlu, tangan Tuhan menyediakan. Kami minta Tuhan, bakar hati kami dengan api cinta akan Tuhan. Bahkan kerinduan kami untuk satu tempat ibadah, rumah Tuhan boleh berdiri di atas rantau Perapat. Buka jalan,
buka jalan. Kekayaan dari seberang lautan, kekayaan dari bangsa-bangsa, bahkan persembahan kambing domba Kedar Nebayon akan datang memenuhi rumah Tuhan. Dan kami akan melihat terang kemuliaan-Mu terbit di atas kota ini. Doa kami ya Bapa, mereka yang terlibat dengan narkoba akan dipulihkan, mereka yang terjerat dengan prostitusi akan dibebaskan, mereka yang mabuk akan disadarkan. Kami akan melihat Tuhan bekerja ajaib dan heran. Engkau sanggup Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kami percaya di tengah-tengah situasi yang tidak baik, buka mata rohani kami, bangkitkan iman kami, supaya kami kuat, supaya kami punya hikmat, bahkan kami tidak undur dari Tuhan. Biarlah firman-Mu meneguhkan kami ya Bapa. Ini doa kami pagi hari ini. Kami tahu Tuhan tidak pernah gagal berkati menolong umat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Ini tempat kudus-Mu, ini tempat suci-Mu. Ku rasakan kasih-Mu saat ku memandang-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ini tempat suci-Mu, ini tempat suci-Mu, ini tempat kudus-Mu, ini tempat suci-Mu. Ku rasakan kasih-Mu saat ku memandang. Datanglah, oh, jadilah kehendak-Mu. Amin. Ini tempat kudus-Mu, ini tempat suci-Mu, ini tempat kudus-Mu, ini tempat suci-Mu, suci-Mu, suci-Mu. Yes, haleluya, yes, yes. Ini tempat kudus-Mu ya Tuhan. Hidup kami tempat suci-Mu ya Allah. Bukankah Engkau yang bertata di dalam kehidupan kami? Dari tempat ini, pagi hari ini kami berkata, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Apa yang Tuhan rancangkan atas bangsa kami, atas gereja-Mu, atas keluarga kami, atas setiap hidup kami, itu digenapi dalam nama Yesus. Yes. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu di siang hari ini. Sungguh kami bersyukur, hadirat-Mu lah yang memulihkan kami. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau belajar firman-Mu, dengar-dengaran akan tuntunan-Mu, Roh Kudus urapi kami.
Yang kami tahu pengurapan itulah yang membuat kami mengerti. Pengurapan itu yang membuat kami boleh hidup, tinggal, berjalan dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Allah. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, yang menyaksikan streaming ibadah doa puasa di hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Puji Tuhan. Doa dan harapan kami, semuanya kita dalam keadaan baik-baik. Tubuh, jiwa, roh kita dipelihara sempurna oleh Tuhan. Nah, sepanjang minggu ini maka kita akan belajar satu tema, yaitu tentang belajar percaya. Nah, perkataan ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya saat dimana Lazarus yang sakit, orang yang dikasih Tuhan Yesus, akhirnya meninggal. Yohanes 11 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Nah, firman Tuhan itu jelas menuliskannya. Yohanes 11 ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ayat 15. Mari Bapak Ibu sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepada. Jangan dihapus. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ketika Lazarus itu mati, maka Yesus tidak ada di Betania, kampung daripada Lazarus, Maria dan Marta. Waktu Lazarus diberitahukan Lazarus itu sakit, Yesus tetap tinggal 2 hari ada di tempat dia berada. Tapi akhirnya Yesus mengajak murid-murid, mari kita pergi ke sana, ke Judea, ke Betania. Nah, kalimat ini berkata, syukurlah aku, kata Tuhan, tidak hadir pada waktu itu. Tidak hadir pada waktu Lazarus sakit dan telah meninggal. Maka ini pesan atau perkataan Tuhan buat murid-muridnya. Sebab dengan demikian lebih baik bagimu, bagi murid-murid, untuk apa? Supaya kamu dapat belajar percaya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kata percaya itu sinonim juga dengan iman dan yakin. Nah, ketiga kata ini dalam bahasa Yunaninya diambil dari satu akar kata, peito. Iman itu adalah kata benda, noun, yaitu pistis. Percaya itu kata kerja, verb, itu pisteu. Nah, yakin itu adalah kata sifat, adjektif, itu pistos. Kenapa kita perlu belajar percaya? Di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-26 dikatakan dengan jelas, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, iman itu harus disertai dengan perbuatan. Kalau iman tidak disertai dengan perbuatan, pada hakikatnya dia mati, pada hakikatnya itu tidak berguna. Sebab itu Bapak Ibu perlu kita belajar percaya. Karena waktu kita belajar percaya artinya kita belajar bertindak, berbuat di atas iman kita. Dari mana iman kita timbul? Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Kristus. Setiap kali kita belajar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, maka iman itu timbul di dalam hati kita. Tapi sekali lagi, mari, apa yang Tuhan mau, yaitu kita belajar percaya. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita. Mari kita buka dari surat Paulus kepada Timotius, yaitu 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. 2
2 Timotius 1 ayat yang ke-12. Mari saya ajak Bapak Ibu belajar bersama-sama. Kita akan membacanya juga bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Nah, jangan dihapus. Dari ayat ini kita akan melihat ada 3 hal. Yang pertama adalah Paulus berkata, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Pada waktu Paulus menulis surat ini kepada Timotius, maka Paulus sedang ada di dalam penjara di Roma. Kenapa dia di penjara? Sebab pada waktu itu Kaisar Nero itu sedang berusaha untuk menghentikan perkembangan kekristenan di Roma dengan cara menganiaya, dan penganiayaan itu bengis terhadap orang percaya. Akibatnya apa? Akibatnya jemaat menjadi takut. Dan Paulus memperkirakan jangan-jangan Timotius juga mengalaminya, sehingga dia memberikan pesan di 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Maka Tuhan mengingatkan Timotius, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Di tengah-tengah jemaat yang digembalakan oleh Timotius, bahkan kemungkinan Timotius pun ada dalam ketakutan, maka Paulus mengingatkan Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi Allah memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah, dari pembacaan kita 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12 tadi, mari kita lanjutkan. Nah, perkara yang kedua, kalimat B-nya berkata, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Saya ulangi Bapak Ibu. Karena aku tahu, kata Paulus, kepada siapa aku percaya. Nah, inilah yang membuat Paulus itu tidak merasa ketakutan. Sebab ia tahu Allah yang dia percaya. Kesulitan, penderitaan apapun yang dialami Paulus, itu tidak membuat dia berhenti untuk memberitakan Injil. Bagaimana dengan Bapak Ibu saudara saya? Bukankah hari-hari ini kita diizinkan Tuhan mengalami penderitaan? Bukankah Tuhan sering membawa kita masuk dari satu masalah kepada masalah? Bukankah kita lihat Tuhan mengizinkan kita ada di dalam pemurnian? Tapi sekali lagi kalimat ini berkata, sebab aku tahu kepada siapa aku percaya. Nah, berapa banyak saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita mengerti, kita tahu siapa Allah yang kita percaya. Nah, kalau kita tahu Allah yang kita percaya, dengar baik, maka saya percaya tidak ada ketakutan, tidak ada kebimbangan, tidak ada kekhawatiran. Sebab itu mari kita belajar percaya siapa Allah kita. Nah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyediakan seluruh keperluan kita. Filipi 4 ayat yang ke-19. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mencukupi. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah tidak akan pernah membiarkan kita terus dalam kekurangan. Tapi Allah akan mencukupkan semua kebutuhan kita. Itulah Allah yang kita kenal. Mari belajar lebih lagi siapa Allah yang kita kenal. Nah, Allah yang kita kenal adalah Allah yang menggembalakan, Jehovah Rohi. Masih ingatkan Bapak Ibu firman Tuhan di kitab Mazmur, bahwa Allah adalah gembala yang baik. Sebagai gembala yang baik, ia membawa kita ke air yang tenang. Sebagai gembala yang baik, ia membawa kita ke rumput yang hijau. Artinya Tuhan membawa kita ada di dalam ketenangan. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang
kita perlukan. Siapakah Allah yang kita percaya? Allah yang kita percaya adalah Allah Jehovah Rafa yang menyembuhkan kita. Berapa banyak saudara yang pernah diizinkan Tuhan mengalami sakit? Lambaikan tangannya. Di tengah-tengah keadaan sakit, kita tidak baik keadaan kita. Lahiriah kita tidak baik, bahkan jiwa kita pun terganggu. Tapi dengar, Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang sanggup menyembuhkan kita. Mari lebih lagi belajar percaya siapa Allah kita itu. Jangan sampai kita berkata Allahku akan mencukupi, tapi kita tidak percaya bahwa seluruh kebutuhan kita itu dicukupkan Tuhan. Jangan sampai kita berkata Allah penyembuh, tapi kita tidak mengalami kesembuhan itu. Di dalam Alkitab ada seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Saudara bisa bayangkan 12 tahun pendarahan. Maaf, kalau ini ada pada wanita, jangankan 12 tahun. 1 bulan saja pendarahan, itu sangat menyakitkan. Jangankan 1 bulan. 2 minggu pendarahan, itu sangat menyakitkan. Tapi seorang perempuan ini 12 tahun. Dia mengalami pendarahan, saya percaya dia sudah pergi ke tabib sana, tabib ini untuk disembuhkan. Tapi selama 12 tahun tidak mengalami kesembuhan. Tapi pada waktu dia tahu Yesus lewat, lalu dia bertindak di atas imannya. Imannya sungguh percaya. Dia berkata, asal ku jamah saja jubah Yesus, aku sembuh. Terkadang Bapak Ibu kita, perkataan kita itu adalah perkataan iman. Yang ketika didengar orang, itu luar biasa, bisa meneguhkan, menguatkan orang lain. Tapi maaf, perkataan kita tidak follow up dengan tindakan. Tapi perempuan ini ketika berkata, asal ku jamah saja jubah Yesus, aku sembuh. Benar. Lalu dia menjamah jubah Yesus. Dan Yesus berkata, siapa yang menjamah aku? Siapa yang megang aku? Maka murid-murid berkata, bagaimana kami tahu begitu ramainya di sini? Ada kuasa yang keluar dariku. Lalu perempuan yang sakit pendarahan ini, lalu dia berkata, aku itu. Tuhan berkata, imanmu menyembuhkanmu. Ketika kita berkata bahwa Allah Jehovah Rafa, aminkan, mari berpegang dan bertindaklah bahwa Allah sanggup menyembuhkan kita. Ketika kita berkata Jehovah, Allah, El Shaddai, yakinkan Allah sanggup mencukupkanmu. Nah, yang ketiga dari ayat pembacaan kita itu, di dalam 2 Timotius pasal pertama ayat yang ke-12, maka dikatakan, dan aku yakin dia, Yesus, berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku. Sekali lagi, aku yakin bahwa Allah, dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan kepadaku. Di dalam terjemahan New International Version, maka kalimat ini berbunyi, aku yakin dia berkuasa memeliharakan apa yang telah kupercayakan kepadanya. Yang pertama, apa yang dipercayakannya kepadaku, tapi bisa apa juga yang kupercayakan kepadanya. Nah, apa yang sudah Tuhan percayakan kepada saudara? Suami, istri, anak-anak, kesehatan, harta kekayaan, apalagi pelayanan. Perhatikan, apa yang Tuhan percayakan, maka itu dipelihara oleh Tuhan. Nah, yang kedua, apa yang sudah kita percayakan kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan,
Mari yakinlah bahwa Yesus berkuasa memeliharanya. Jangan bimbang atau takut. Sering sekali kita berdoa, Tuhan, aku serahkan seluruhnya kepadamu. Tuhan, aku serahkan seluruhnya masa depanku, keluargaku, pelayananku, bahkan masalahku ke dalam tanganmu. Tapi maaf, itu hanya perkataan. Kita ambil kembali. Kita sudah berkata, aku percaya masalahku, kuserahkan pada Tuhan pasti selesai. Tapi maaf, kita ambil dari Tuhan lagi. Kita yang pikirkan masalah itu. Kita yang terus berusaha menyelesaikannya. Dan kita tidak serahkan kepada Tuhan untuk campur tangan. Sebab itu mari belajar percaya. Nah, yang paling penting sebenarnya apakah yang dipeliharakan? Apakah yang dipercayakan Tuhan kepada kita? Saya akan tutup 2 Timotius 1 ayat yang ke-14. 2 Timotius 1 ayat yang ke-14, mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Nah, menurut Bapak Ibu, apa itu harta yang indah yang dipercayakan Tuhan kepada kita? Yang Tuhan berkata peliharalah, dengar baik, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah harta yang indah yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebab itu peliharakan. Biarlah firman itu terus bertumbuh. Biarlah firman Tuhan itu terus membuat iman kita semakin kuat. Dan sekali lagi seperti tema kita, biarlah iman itu kita follow up dengan tindakan. Jangan pernah ragu Pak Bu. Jangan pernah bimbang. Sebab ketika saudara bimbang, maka saudara sedang tidak percaya. Ketika kita percaya, maka kebimbangan kita itu akan lenyap. Mari, biarlah di sepanjang kehidupan kita mulai belajar percaya. Percaya lebih lagi kepada Tuhan. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Hamba-hamba Tuhan yang melayani perjamuan kudus, kami undang. Dan mari setiap kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami tahu kepada siapa kami percaya. Kepada Tuhan yang dahsyat. Kami tahu kepada siapa kami percaya. Kepada Allah yang sanggup memulihkan, menyembuhkan, mencukupkan segala kebutuhan kami. Dan kami yakin Engkau berkuasa memeliharakan seluruh hidup kami Tuhan. Bahkan firman yang kami dengar, biarlah itu terus menghidupkan seluruh kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Berkati perjamuan kudusnya Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Berkati setiap kami yang ambil bagian. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Perjamuan kudus hanya tujukan bagi kita yang percaya. Anak-anak umur 12 tahun ke bawah tidak diizinkan ikut dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan aku percaya. Yes, Tuhanku amin. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, yes, memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita siapkan hati kita.
masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kita makan tubuh dan minum darah Yesus, mari. Apakah kita masih terus belajar percaya, belajar mengenal Allah kita, belajar bertindak di atas iman kita? Biarlah lewat perjamuan kudus ini, apa yang Tuhan sediakan, itu kita terima semuanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Mari kita angkat roti, tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Yesus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Selamanya, amin. Selamanya, amin. Bagimulah segala puji, hormat, kemuliaan kekal selama-lamanya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Arahkan hati pikiran kita kepada Bapa surga. Pulang dan terimalah berkat anugerah yang sempurna. Pernyataan, perlindungan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Kiranya itu yang menyertai seluruh hidup kita. Siang ini sampai Maranatha, Tuhan datang kalian ketemu menjemput kita dalam permai. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.
tetap Dia baik.